Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di Indris Channel. Semoga teman-teman semua tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Sambil nonton video ini, jangan lupa sediakan cemilan, misalnya roti. Tapi jangan lupa ya, teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsanya, biar nggak ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur yang ada pada roti atau jamur yang tumbuh pada pohon kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawab semua itu, mari simak terus ya video ini sampai selesai. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman tahu tidak? Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan merupakan tumbuhan. Tapi, sebagian karakteristiknya bisa menyerupai tumbuhan. Dan karena jenisnya yang banyak dan karakteristiknya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur pada pertemuan kali ini. Jamur memiliki bentuk yang beragam, ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah seperti mangkuk, payung, atau bulat. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler atau banyak sel. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis atau sangat kecil, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang mempunyai membran inti dan organel-organel sel lainnya. Selanjutnya, tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan pelapis atau lapisan utama pada dinding sel jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meskipun bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jamur bersifat heterotrof, karena dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur lainnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berbentuk benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dari organisme lain dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini, teman-teman udah bisa ya mengenali jamur dengan keunikannya. Jika jamur harus hidup pada organisme lain, bagaimana ya cara hidupnya? Nah, sekarang kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dan dengan pH yang rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit.
Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dalam hal seperti ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan. Seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk klichen atau lumut kerak. Tahukah kalian cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimilikinya? Jamur secara umum struktur tubuhnya terdiri dari tudung jamur atau kap jamur, kemudian lamela yang jika dipotong kecil-kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Berdasarkan struktur tubuhnya, klasifikasi fungi dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok jamur bersekat dan kelompok jamur yang hifanya tidak bersekat. Kelompok fungi yang tidak bersekat adalah Zygomicota, sementara contoh kelompok fungi yang bersekat adalah Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Reproduksi jamur dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti melalui kontak gametangium dan konjugasi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya materi tentang jamur. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.